Bupati Purwakarta Ambuana Rata Mustika melantik 3 Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Purwakarta periode 2022-2026 di Balai Paseban Pendopo Pemda Purwakarta. Terpilihnya 3 Dewan Pengawas dari 12 peserta dengan melewati proses yang cukup panjang merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Usai melantik Agung Wahyudi, Siti Ida Hamida, dan Rian Apriyadi, Ambuana mengimbau kepada Dewan Pengawas PDAM Gapura Tirta Rahayu Purwakarta yang baru agar mengikuti standar akuntansi yang sudah memakai sistem digitalisasi atau online, serta dapat terus berkomitmen untuk menciptakan manajemen yang akuntabel dan transparan. Saya ucapkan selamat pada Pak Agung, Bu Ida, dan Pak Rian yang hari ini menjadi dewas daripada Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta. Harapan yang besar dengan adanya pengukuhan dewas ini akan menjadi motor penggerak ya, bagi Perumda ini PDAM kita lah, terlalu panjang saya bilangnya PDAM kita saja ya, untuk melakukan langkah-langkah yang konkret dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kapasitasnya sebagai Perumda, termasuk adalah dalam hal manajemen. Tapi kalau sekarang lebih baik Pak Sri lah ya, Pak Agung, saya minta laporan kaitan dengan upaya-upaya kita dalam rangka memperbaiki, termasuk hal yang paling penting adalah dalam manajerial sistem, termasuk adalah keuangan. Ini penting, teknis juga penting. Bapak Agung Wahyudi, SDM Panisla. Tim Liputan melaporkan. Usai dilantik minggu lalu, serah terima jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta diserahkan dari pejabat yang lama Yus Permana kepada pejabat baru Norman Nugraha di Balai Paseban Pendopo Pemda Purwakarta. Serah terima jabatan ini disaksikan langsung oleh Bupati Purwakarta Ambuana Rata Mustika dan sejumlah kepala OPD serta pejabat lainnya. Bupati Purwakarta menyampaikan apresiasi kepada Yus Permana yang telah menjadi sekretaris daerah terbaik yang dimiliki Kabupaten Purwakarta selama 3 tahun dan terus berkomitmen dalam mewujudkan Purwakarta istimewa. Ambuana juga mengucapkan selamat kepada penjabat sekretaris daerah Norman Nugraha yang akan melanjutkan target pembangunan Kabupaten Purwakarta. Tentunya ini merupakan sebuah tugas dan amanah yang harus saya laksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, karena begitu banyak target-target ke depan yang memang harus segera diselesaikan dalam rangka pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022 ini. Yang paling diprioritaskan apa? Percepatan pembangunan infrastruktur itu yang harus segera kita selesaikan, karena target kita di 2022 ini percepatan penanganan infrastruktur ini target utama Ibu untuk mengejar ketertinggalan selama kemarin hampir 2 tahun terkena imbas dari revolusi COVID. Jadi untuk tahun sekarang dan tahun depan insya Allah percepatan penanganan infrastruktur ini jadi prioritas kita, dan tahun ini juga sama, kita akan coba fokus dan kita coba selesaikan sesegera mungkin. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta gelar evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP di Pendopo Pemda Purwakarta. Gimana itu? Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat implementasi SAKIP, tingkat akuntabilitas kinerja, serta upaya dalam perbaikan peningkatan implementasi SAKIP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, komponen yang menjadi indikator evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta Nur Hidayat menyampaikan, komitmen para kepala OPD untuk meningkatkan kinerjanya berhasil melahirkan kenaikan yang cukup signifikan, di mana hasil evaluasi untuk tahun 2021 ini sama sekali tidak terdapat kategori C maupun D. Pemerintah kita melihat tadi saya terus bahwa
ada peningkatan kinerja dari beberapa institusi. Dulu bisa ada yang nilainya itu, ada yang sekarang bahkan sudah tidak ada. Dan bahkan kita sekarang meninggalkan IPUBD hanya nilainya itu. Yang lain sekarang itu hampir 60% itu sudah A. Dan bahkan ada yang predikat AA. Sekarang itu. Ini apa? Menunjukkan apa? Pertama adalah PUBD sudah mampu menyajikan dokumen perencanaan kinerjanya. Yang kedua, PUBD sudah mampu untuk mengukur kinerjanya. Dan bahkan saat ini PUBD sudah mampu melakukan pelaporan akuntabilitasnya. Ini yang tadi bersama Ibu tadi ditekankan untuk dipertahankan dan bahkan untuk ditingkatkan kembali. Menutup acara evaluasi Sakip pagi tadi, Bupati Purwakarta Bu Ane Ratnamustika berharap para kepala OPD terus meningkatkan kinerjanya sejalan dengan peningkatan indeks Sakip dan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan pengawasan dan pengendalian di internal serta fokus terhadap perencanaan dan pengukuran kinerja yang sesuai dengan RPJMD. Tim Liputan melaporkan. Bupati Purwakarta Bu Ane Ratnamustika melantik 34 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional di Balai Nagri pada Kamis pagi. Pelantikan ini merupakan hasil promosi, mutasi, serta rotasi para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. 34 pejabat yang dilantik terdiri dari 22 pejabat administrator atau eselon 3, 6 pejabat pengawas atau eselon 4, serta 6 pejabat fungsional. Pejabat administrasi yang terdiri dari pejabat administrator atau eselon 3, pejabat pengawas atau eselon 4, dan pejabat fungsional. Nah, di antara pejabat fungsional ini ada juga yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator. Yang membedakan dari pejabat eselon dengan koordinator itu sebetulnya tidak ada perbedaan ya. Koordinator itu sama dengan eselon 3. Adapun subkoordinator itu setara dengan eselon 4. Hanya kemarin kan kita sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi, terjadi perubahan istilah kan. Namun mereka itu selain melaksanakan tugas kejafungannya juga diberikan tugas tambahan untuk melaksanakan tugas yang pernah diampu di jabatan sebelumnya. Usai melantik, Bu Ane berpesan kepada para pejabat yang telah menerima tugas baru agar dapat membuktikan kompetensinya di jabatan yang baru, serta bagi pejabat yang mendapatkan mutasi atau rotasi dapat beradaptasi dan terus meningkatkan kinerjanya di lingkungan kerja yang baru. Tim Liputan melaporkan. Seluruh masjid di Kabupaten Purwakarta diperbolehkan untuk melaksanakan pesantren kilat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Purwakarta Bu Ane Ratnamustika saat membuka pesantren kilat Ramadan di Masjid Agung Bang Yusuf Purwakarta. Bupati Purwakarta yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Purwakarta memberikan izin pelaksanaan pesantren kilat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bu Ane juga menyampaikan apresiasinya kepada penyelenggara kegiatan dengan harapan pesantren kilat ini akan melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, menguasai membaca Al-Quran, serta mampu mengamalkannya. Baru saja saya membuka kegiatan pesantren kilat di Masjid Bayi Yusuf yang dilaksanakan oleh Ikatan Remaja Masjid Masjid Agung Bayi Yusuf dan perwakilan Ikatan Remaja Masjid 17 kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Ini menandakan bahwa pesantren kilat pada tahun ini, walaupun masih kita dalam masa pandemi, saya selaku bupati itu membolehkan dan memberikan izin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Panitia sudah berkomitmen dan seluruh masjid dengan panitianya itu sudah siap untuk melaksanakan pesantren kilat. Dan yang lebih membahagiakan bahwa pesantren kilat ini bukan hanya diikuti oleh anak-anak gitu ya, tetapi juga ada yang dilaksanakan oleh majelis taklim.
terutama adalah ibu-ibu. Hari ini juga melaksanakan pesantren kilat ibu-ibu gitu ya di beberapa majelis taklim, baik itu dilaksanakan oleh Badan Kontak Majelis Taklim maupun Badan Kontak BKMT dan BKMM Kabupaten Purwakarta. Saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Semoga ikhtiar ini dan upaya ini akan menjadikan generasi kita yang berakhlakul karimah. Dalam momen tersebut, Ambu Anda menyerahkan 100 Al-Quran untuk kegiatan pesantren kilat di Masjid Agung Baik Yusuf Purwakarta yang dihimpun melalui program Basnas Wakaf Al-Quran. Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta gelar pasar tani di halaman kantor Dispangtan pada Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam memperlihatkan sekaligus menjual seluruh produk pertanian hasil para petani Purwakarta. Pasar tani menyediakan aneka sayuran segar, beras, dan produk olahan siap saji dengan harga yang sangat terjangkau. Kepala Dispangtan Kabupaten Purwakarta Sri Jayamidan mengungkapkan, kegiatan akan digelar rutin seminggu sekali setiap hari Jumat di halaman kantor Dispangtan yang berada di Jalan Surawinata, Kecamatan Purwakarta. Bupati Purwakarta Ambuana Ratna Mustika yang juga turut memantau berjalannya pasar tani menyampaikan, tahun ini surplus pertanian padi di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan sebesar 7,32%. Atas capaian tersebut, pagi tadi Pemda Purwakarta menerima piagam penghargaan dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang diserahkan kepada Bupati Purwakarta. Ini luar biasa, tadi saya mewakili pemerintah Kabupaten Purwakarta menerima piagam penghargaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya berharap nanti terus ini akan naik lah, apalagi pada masa 2 tahun ini tanamnya ada sedikit panjang ya, karena ada kemarau basah gitu untuk yang sawah-sawah tada hujan. Jadi kita yakin, kita optimis bahwa akan terus dipertahankan untuk peningkatan ini. Jadi untuk pertanian ini khususnya padi ini kita selalu surplus ya Bu? Surplus. Jadi tahun kemarin itu 7,32% gitu ya. Apalagi tahun 2021 ini dan 2022 kan kemarau basahnya masih ada gitu, hujan masih terus turun dan itu memperpanjang masa tanam padi gitu. Saya yakin para petani ini akan seneng lah, yang tadinya cuma 2 kali panen sekarang menjadi 3 kali panen gitu. Itu akan menambah produksi pertanian. Rencananya mulai tanggal 18 April hingga 28 April mendatang, pasar tani ini akan digelar di 17 kecamatan di Kabupaten Purwakarta secara bergantian. Tim Liputan melaporkan. Bupati Purwakarta didampingi unsur Forkopimda menerima kunjungan kerja Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Pol Riko Amelza Daniel di South Pacific Viskos dalam rangka pemantauan vaksinasi booster yang resmi digelar serentak di seluruh Indonesia pada Jumat 8 April 2022. Hal ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo terkait diwajibkannya vaksin booster bagi masyarakat yang hendak melakukan mudik lebaran. Bupati Purwakarta Ambuana Ratna Mustika mengaku, permintaan vaksin booster di Purwakarta terus mengalami peningkatan. Seminggu ini ada peningkatan permintaan dari masyarakat, itu adalah kaitan dengan kesehatan kita respon. Karena 20 PKM ini kita bergerak ke tempat-tempat pelaksanaan tarawih di masjid-masjid seluruh Kabupaten Purwakarta. Terus berkumpul ya, sehat alam, setelah tarawih kita melaksanakan pelayanan. Ini ada beberapa pintu, bisa pintu kita Dinkes, kemudian ada ke PMI dan Mandiri juga bisa. Gitu. Karena sudah ada yang perusahaan kerjasama dengan beberapa rumah sakit, misalkan itu bisa dilakukan. Tidak hanya pelaksanaan vaksin booster saja, Polri juga siapkan bantuan sosial sembako bagi masyarakat yang kurang mampu. Tim Liputan melaporkan.